Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan lagi di masjid ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan juz 30 dan tafsir surah Al-Fatihah. Kita sudah di surat kedua dari juz 30 setelah An-Naba, yaitu An-Nazi'at. Malam hari ini kita melanjutkan ayat ke-15 dan insya Allah kita akan baca sampai ayat 26 karena satu kesatuan. Kisah Musa yang mendatangi Firaun untuk mengajak Firaun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan dirinya. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu Musa idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa idhaba ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibrah liman yakhsha. Ini An-Nazi'at 15 hingga 26. Kata Allah, hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu kisah Musa? Pernahkah kamu mendengar kisahnya Musa? Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhannya memanggilnya di lembah suci yang bernama Tuwa. Dan ini terjadi ketika Nabi Musa sudah kembali dari Madian. Dia berjalan dari Madian bersama keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat dia menjadi Rasul dan Nabi Allah. Maka saat belum sampai di lembah Tua, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya. Iya. Tentunya ada kejadian kisah
sampai Nabi Musa lari. Cuman Allah Subhanahu wa taala menenangkannya dan menyebutkan kepada Nabi Musa kalau dia yang mengajaknya bicara adalah Tuhannya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun, yaitu ajak dia kembali kepada Allah. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dia telah melampaui batas. Fakul, maka katakan kepadanya, halaka ila an tazakka. Adakah keinginanmu untuk mensucikan diri? Maksudnya ucapan lembut. Bayangkan, orang yang melampaui batas, Allah katakan kepada Nabi Musa, ajak dia dengan halus. Mau gak kamu mensucikan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan menunjukimu ke jalan Tuhanmu kembali karena dia udah melampaui batas. Mau gak kamu saya tunjuki kamu ke jalan Tuhanmu sehingga engkau akan merasa takut kepadanya. Karena Fir'aun Pak tidak ada takutnya. Ini manusia paling melampaui batas. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, ajak dia untuk kembali kepada Allah untuk mensucikan dirinya, agar supaya dia punya rasa takut terhadap yang menciptakannya. Fa'arahul ayatal kubra. Maka Nabi Musa sampai ke Fir'aun. Nabi Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat besar, yaitu ketika sampai di Fir'aun, dia memperlihatkan dua mukjizat. Ketika dia keluarkan tangannya dari sakunya, keluar cahaya. Dan ketika dia lemparkan tongkatnya, jadi ular betulan. Jadi ular betulan. Fir'aun kira itu sihir. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengubah tongkat itu menjadi ular. Itulah ayat kubra. Mukjizatnya Nabi Musa. Tongkat kayu bisa jadi ular. Di tangannya bisa keluar langsung cahaya putih. Iya. Itu mukjizatnya. Apa tanggapan Fir'aun? Fakadzdzaba wa 'asa. Naudzubillah. Fir'aun mendustakan Musa. Bahkan dia katakan ini sihir. Wa 'asa. Dia pun durhaka kepadanya, artinya tidak mau ikutin Rasul. Padahal Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya. Dia durhaka. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling dari Musa dan yas'a, berusaha untuk menentangnya. Fahasyara fanada. Dia malah kumpulkan kaumnya. Dia panggil. Dia kumpulkan orang-orangnya. Dia memanggilnya. Dan berkata, berseru. Memanggil kaumnya. Faqala, dia berkata, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini sudah melampaui batas sekali. Sebelumnya hanya melampaui batas. Ketika Musa mengajaknya kembali kepada Allah, malah dia mengatakan kepada kaumnya, saya Tuhan kalian. Na'udzubillah. Sampai mengaku diri Tuhan. Iya. Saya adalah Tuhan kalian paling tinggi.
Fa'aqadahullahu nakalal akhirati wal ula. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, mengazabnya dengan azab di akhirat berupa siksaan neraka jahanam dan adab di dunia, ditenggelamkan di laut. Ditenggelamkan di laut. Ini hukuman baginya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ini penutupnya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ini pelajaran untuk kita. Ini dibacakan kepada kita, ada pelajaran di sini. Ada faedah, ada hikmahnya. Ada faedah, ada hikmahnya. Nabi Musa datang baik-baik dengannya, kepadanya, mengucapkan ucapan yang lembut sekali. Hal laka ila an tazakka. Mau enggak kamu? Ada enggak keinginanmu untuk mensucikan dirimu? Halus. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk berucap kepada Fir'aun dengan ucapan yang halus. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Thaha, idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah ke Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas, maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Itulah tadi. Berbicaralah kepadanya dengan kata yang halus, yang lemah lembut, layyin, ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa sadar atau takut. Ini menunjukkan lemah lembut itu membuat orang sadar dan takut. Tapi ini kan Fir'aun. Iya. Apa sikap Fir'aun terhadap ajakan yang sangat halus itu? Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Naudzubillah. Fir'aun berkata, wahai para pembesar, para menteriku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selainku. Tadi di ayat tadi, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau di ayat surah Al-Qasas, tidak ada Tuhan lagi selainku. Naudzubillah. Iya. Nabi Musa memperlihatkan kepadanya kebesaran Allah. Mukjizat. Wa alqa Musa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba dia menjadi ular besar yang nyata, ular betulan. Tapi apakah itu membuat Fir'aun sadar? Malah makin sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuknya untuk dibinasakan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir. Didengar oleh Fir'aun. Dia panggil bala tentaranya untuk mengejar Musa dan kaumnya. Dengan sombongnya dia bilang mereka itu cuma sekelompok orang yang sedikit. Ayo kita selesaikan. Mereka kejar sampai di perbatasan laut. Iya. Kaumnya Nabi Musa kira mereka akan dikepung. Tapi Nabi Musa berkata, tidak. Kita bersama Rabb. Maka Allah wahyukan kepadanya untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut pun terbelah menjadi 12. Mereka berjalan. Menyeberang dari Mesir ke arah Palestina. Kan perbatasan cuma laut. Iya.
Ketika Nabi Musa sampai sebelah, Firaun ikut masuk di situ, di laut yang terbelah. Musa sampai di sebelah dan itu bertepatan dengan 10 Muharram. Musa sampai ke sebelah, lautnya kembali menyatu. Tenggelamlah. Iya, tenggelamlah dia. Allah Subhanahu wa taala katakan fa'akhadnahu wa junudahu fanabatnahum fil yammi fandur kaifa kana akibatud zalimin. Kami menghukum dia dan bala tentaranya, bukan hanya Firaun. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendukung kezaliman akan dibinasakan bersama orang zalim itu. Allah katakan, maka kami menghukum dia, Firaun, bersama para tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang zalim. Lihat. Apa ujungnya? Apa kesudahannya? Apa yang dia dapat? Maka di sini, kisah ini sungguh banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kisah para nabi dalam Al-Quran itu mengandung pelajaran bagi orang-orang beriman. Karena Allah katakan setelah menyebutkan kisah Firaun ini, inna fi dzalika la'ibrah. Sungguh pada kisah itu ada pelajaran. Supaya kita tidak seperti itu. Iya, ada pelajaran. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memilih dan mengutus para rasul untuk membimbing manusia kembali kepada Allah. Dan jadi tujuan para rasul itu untuk mengajak kita kembali kepada Allah. Itu tugasnya para rasul. Mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Mentauhidkannya. Meninggalkan kekafiran, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan dosa dan maksiat. Itu tujuan diutusnya para nabi dan para rasul Allah. Kemudian yang kedua, faedah ketiga dari kisah ini, Fir'aun merupakan contoh manusia yang melampaui batas dalam kekafiran dan kesombongan. Bayangkan, sudah melampaui batas mengaku diri Tuhan. Ini merupakan contoh manusia yang paling jahat yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Iya. Yang harus kita ambil pelajaran darinya dan apa kesudahannya? Kesudahannya tenggelam di laut. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah keempat dari kisah ini, ternyata dakwah itu bertujuan mensucikan manusia dari syirik, kekafiran, dan kemaksiatan. Tujuan kita berceramah, tujuan kita menyampaikan Quran, tujuan kita menyampaikan hadits kepada orang-orang dekat dengan kita, supaya mereka keluar dari kesyirikan, supaya mereka keluar dari kekafiran, supaya mereka keluar dari dosa dan maksiat. Itu saja. Tiada dunia yang diinginkan. Tidak ada. Iya, karena para nabi dan para rasul Allah tidak pernah meminta gaji. Iya. In ajriya illa 'alallah, kata mereka. Tidak ada pahala yang kami harapkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan mereka mengajak orang kepada Allah supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang namanya kesyirikan, meninggalkan yang namanya kekafiran, meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Kemudian faedah yang kelima, seorang dai, seorang yang mengajak orang lain kepada Allah, hendaklah dia menggunakan cara yang lembut dan bijaksana. Iya, cara yang lembut dan bijaksana dalam menyampaikan kebenaran. Sebagian kita kadang karena semangatnya itu terlalu keras.
Ada di antara kita kadang memperlakukan orang itu padahal orang itu tidak sampai sejahat Firaun, tapi memperlakukannya lebih daripada Firaun. Dia Firaun mengaku dirinya Tuhan, sudah melampaui batas, tapi Allah berkata kepadanya, ucapkan ucapan yang lembut. Sampaikan kepadanya perkataan yang halus. Ini kepada Firaun. Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita mau mengajak orang kepada kebaikan, maka harus menggunakan cara yang lembut, cara yang bijaksana dalam menyampaikan kebenaran. Jangan sampai orang mendustakan kebenaran karena cara kita yang tidak benar, cara kita yang salah. Ini faedah dari kisah ini. Kemudian faedah ke-6, bahkan orang yang sangat zalim tetap didakwahi dengan cara yang baik selama terdapat kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau ada waktu, sampaikan. Sampaikan saja, siapa tahu apa yang kita ucapkan itu bertepatan dengan hidayah dari langit. Dia langsung kembali kepada Allah. Sampaikan saja. Lihat ini Firaun. Sudah melampaui batas sekali. Tapi tetap. Sampaikan saja. Jangan melihat dosa yang dia lakukan. Siapa tahu dia kembali. La'allahu yatazakka au yakhsha. Lihat kata Allah itu. La'allahu yatadzakkar au yakhsha. Lihat. 2. Semoga dia bisa mengingat. Atau dia takut. Ini faedah yang kita ambil dari kisah ini yang ke-6. Yang ke-7, mengenal Allah dengan benar itu akan melahirkan rasa takut dan ketundukan kepadanya. Lihat ini Musa, dia datang kepada Firaun memperkenalkan Allah kepadanya. Yang mana kalau dia kenal Allah dengan itu, akan lahir rasa takut. Karena memang hanya orang yang punya ilmu yang akan punya rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanya yang punya ilmu. Kalau kita lihat orang di sana, melakukan apa yang dia mau lakukan, berzina, mencuri, membunuh, itu karena kurangnya rasa takut. Kenapa tidak ada rasa takutnya? Dia tidak punya ilmu tentang Tuhannya. Coba dia belajar. Lahir itu rasa takut. Lahir itu rasa takut. Akhirnya ketika rasa takut muncul, dia lakukan perintah. Ketika rasa takut muncul, dia tinggalkan larangan. Tapi coba tidak ada rasa takut. Tidak ada perintah yang dia lakukan. Dan tidak ada larangan yang dia tinggalkan. Tapi jalannya adalah ilmu. Ilmu. Berikan kepadanya peringatan. Karena ketika seorang mengenal Allah, maka dia akan takut kepadanya. Ini faedah dari kisah ini. Yang ke-7. Yang ke-8. Mukjizat para nabi itu merupakan bukti kebenaran akan risalah mereka. Lihat ini yang pertama sekali dinampakkan dari Nabi Musa. Mukjizatnya. Keluar tangannya dari kantongnya bercahaya. Dia lempar tongkatnya kayu betul jadi ular. Itu mukjizat namanya. Mukjizat itu adalah menjadi bukti akan apa yang mereka bawa. Berupa kebenaran. Berupa kebenaran. Ini faedah ke-8. Faedah ke-9.
dari kisah ini, mengetahui kebenaran itu tidak selalu membuat seorang itu mengikutinya apabila hatinya dikuasai oleh kesombongan. Kita lihat ini Firaun, Pak. Dia tahu bahwa dia bukan pencipta. Dia tahu bukan dia yang mengatur segalanya. Dia tahu bukan dia yang menghidupkan dan mematikan. Tapi karena kesombongannya sampai mengaku dirinya Tuhan. Jangankan menerima apa yang dikasih tahu oleh Musa, mengaku dirinya Tuhan. Iya. Bahkan di ayat yang lain dia perintahkan Haman, menterinya, untuk membangun gedung yang tinggi. Dia mau lihat kepada Tuhannya Musa. Seakan-akan dia tidak punya Tuhan, dia Tuhan sudah. Dia mau lihat Tuhannya Musa. Naudzubillah. Ini kesombongan. Kesombongan membuat seorang itu menolak kebenaran. Makanya Nabi ketika ditanya tentang sombong, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Menolak mengakui orang itu lebih utama darinya. Iya. Ini Fir'aun. Ini pelajaran yang kita bisa ambil di sini. Iya. Adanya kesombongan membuat dia tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan lewat Nabi Musa. Na'udzubillah. Ini faedah ke-9. Faedah ke-10. Ternyata kekuasaan itu dapat menjadi sebab kesesatan apabila tidak disertai oleh keimanan dan takwa. Kalau kita berkuasa, punya pengaruh, ternyata itu dapat menjadi sebab kita sesat. Tapi jika tidak ada keimanan dan takwa, lihat ini Firaun. Kekuasaannya sampai mengaku dia Tuhan. Kekuasaannya membuat dia menjadi sombong. Karena tidak adanya iman. Tidak adanya takwa. Na'udzubillah. Makanya Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabat, la tas'al anil imarah. Jangan meminta kekuasaan. Jangan. Kalau ditunjuk, alhamdulillah. Tapi kalau dicari-cari, jangan. Karena bisa melahirkan kesombongan. Kalau kita tidak punya keimanan dan tidak punya takwa. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Karena Fir'aun kebetulan penguasa. Ini menakutkan. Faedah pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Kemudian faedah berikutnya. Fir'aun menjadi contoh buruk yang menggunakan kekuasaan bagi manusia. Menjadi contoh buruk bagi manusia yang menggunakan kekuasaan untuk menentang agama Allah. Seharusnya yang tepat adalah kita pakai kekuasaan untuk membantu agama Allah. Dia ini beda. Dia gunakan kekuasaannya untuk menentang agama Allah. Na'udzubillah. Iya. Ini contoh buruk dari Fir'aun. Kemudian faedah berikutnya ke-12. Ternyata tidak ada kekuasaan yang mampu menandingi kekuasaannya Allah. Lihat Fir'aun, sekuasa apapun tenggelam juga. Sekuasa apapun dia, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan, tenggelam juga, mati juga. Tidak ada yang bisa berkuasa melebihi kekuasaan Allah. Allah lah yang menguasai segalanya. Kita ini hanyalah bagian kecil dari ciptaan Allah. Allah telah mencipta yang lebih besar daripada kita. Allah menciptakan bumi ini. Allah menciptakan langit.
Lihat kita, tingginya belum mencapai gunung. Tingginya belum mencapai gunung. Apalagi mau mencapai langit. Tapi kesombongan tak begitu besar. Ini awal kebinasaan. Awal kebinasaan. Lihat ini Fir'aun. Lihat ini Fir'aun. Apa kesudahannya? Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan di laut. Iya. Dan yang anehnya, Pak, saat dia tenggelam, dia sempat ngomong, saya beriman kepada Tuhannya yang Bani Israel beriman kepadanya. Tapi apalagi? Terlambat. Allah sampai katakan kepadanya, Al-an, apakah baru sekarang? Sudah tidak ada waktunya. Kenapa bukan sebelum? Iya. Dikatakan seperti itu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa sekuasa bagaimanapun kita masih di bawah kekuasaan Allah, hati-hati. Iya. Setinggi apapun kita, ingat, masih ada di atas. Bagaimanapun kita buat makar, silakan buat. Silakan buat. Kita tidak bisa bersembunyi dari yang membuat makar. Dan yang terbaik dari membuat makar. Iya. Hati-hati dari hal tersebut. Kemudian faedah berikutnya dari kisah yang kita baca tadi ini di surat An-Nazi'at ini, ya, kita mendapatkan pelajaran bahwa ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum orang-orang melampaui batas dan mendustakan ayat-ayatnya. Hati-hati. Jangan pernah berbahagia kalau kita menolak ayat-ayat Allah. Jangan pernah bahagia. Karena akibat buruknya itu akan datang. Lihat ini Fir'aun. Cukup ini. Inna fi dzalika la'ibrah. Sungguh dalam kejadian ini ada pelajaran. Ada pelajaran. Hartanya, pasukannya tidak bisa menahannya. Tidak bisa membantunya. Iya. Dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab utamanya menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pokoknya dia dibinasakan. Tidak menerima ajakan Nabi Musa. Tidak menerima ajakan Nabi Musa. Oleh karena itu Allah berfirman kepada kita, Inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asafir inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul Muhammad sebagai saksi kepada kalian, maka taati. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, Fir'aun durhaka kepadanya, maka kami siksa dia dengan siksaan yang menyakitkan itu, ditenggelamkan di laut. Maka ini peringatan, kalian juga telah diutus kepada kalian seorang rasul. Kalau kalian durhaka, maka tidak jauh itu. Tidak jauh dari apa yang disiksakan Fir'aun terhadapnya. Na'udzubillah. Ini pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum orang-orang melampaui batas dan orang-orang mendustakan ayat-ayatnya. Kemudian faedah ke-14, kisah kehancuran umat terdahulu hendaknya menjadi bahan renungan untuk kita. Kita baca ini ayat, jadikan sebagai bahan renungan. Bahwa jangan sampai kita seperti ini. Apa kesudahan kita setelahnya?
Jadikan bahan renungan. Ini pelajaran. Iya. Ini adalah pelajaran untuk kita. Yang ke-15 dan ini yang terakhir. Dari kisah ini, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, itulah orang-orang yang akan mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah yang telah dulu. Hanya itu. Coba kita baca itu ayat terakhir. Iya. Coba kita perhatikan baik-baik ayat 26. Penutupnya ini kisah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya kisah Fir'aun ini betul-betul akan menjadi pelajaran bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi kalau tidak ada juga rasa takut, tak biar kita dibacakan ini kisah. Tidak ada. Mungkin kita akan bilang, saya tidak di laut, tidak akan tenggelam di laut. Mungkin kita akan bilang begitu. Karena tidak ada rasa takut. Karena orang yang mengambil pelajaran dari kisah-kisah seperti ini, hanya orang yang memiliki rasa takut. Kalau tidak ada rasa takut, tidak ada sama sekali pelajaran. Biar kita terus baca ini kisah. Iya. Biar kita membacanya. Kita tahu, ini surah An-Nazi'at. Ini surah Makkiyah. Turun di Makkah. Nabi bacakan ini kepada penduduk Makkah. Tapi apakah orang-orang Quraisy Makkah beriman? Mengambil pelajaran akan dibinasakannya Firaun sebelumnya? Tidak. Tidak ada rasa takut. Sementara sahabat yang beriman kepada Nabi, mereka dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Zadatum imana. Itu menambah keimanan mereka. Bahkan kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, gemetar hatinya. Muncul rasa takut. Oh, jangan sampai saya jauh dari Allah. Saya disiksa juga seperti itu nanti. Itu orang beriman. Iya. Takut hatinya. Bertambah keimanannya. Dan mereka setelah itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya bersandar kepada Rabbnya. Karena mereka yakin. Ini saja Fir'aun punya bala tentara. Penguasa di negeri Mesir. Mengalir di Mesir itu sungai-sungai. Daerah subur itu Mesir. Iya. Kekuasaannya dia tertinggi. Dia tertinggi. Iya. Tetapi dia hancur dengan kesombongannya. Tidak adanya rasa takut kepada Allah. Dia dibinasakan. Dia tidak mengambil pelajaran. Padahal kalau kita melihat ini Fir'aun, ini bukan orang pertama dibinasakan. Sudah berlalu kaum Nuh sebelumnya. Sudah berlalu kaum Lut, Ad, Samud. Ini kan dia sudah berlalu banyak kaum yang dibinasakan. Tapi dia tidak ambil pelajaran. Tidak ambil pelajaran. Kenapa? Tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Tafsir ringkasnya adalah kisah ini menjelaskan kepada kita ya, kepastian kebangkitan, ya, kedahsyatan hari kiamat sebelumnya. Kan ayat sebelumnya yang kita sudah baca dari ayat 1 sampai 14. Kalau kita melihat kembali dari ayat 1, itu menjelaskan kepada kita ya, kepastian hari kebangkitan, kedahsyatan hari kiamat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Rasulullah, umat Islam. Ya, umat Islam tentang kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Setelah Allah sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat 14 menceritakan akan ada hari kiamat. Akan ada hari kebangkitan. Kalau kamu tidak percaya, baca kembali sejarah Musa.
bersama Fir'aun. Dia saja yang berkuasa seperti itu diambil, apalagi kita. Apa kuasa? Kita berkuasa di mana? Apa yang kita pegang? Iya, kita bukanlah seperti kaum Ad yang rumahnya dia pahat batu. Kita enggak. Rumah tak ada rumah kayu. Rumah tak ada rumah yang terbuat dari batu yang lembek. Apa kita merasa aman? Itulah tujuan ini kisah disebutkan. Supaya apa? Supaya kita tidak bersifat dengan sifat ini. Sifat utama Firaun, innahu togo. Sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Kita jangan. Iya. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah. Kita sudah ada di Quran. Batasan-batasan Allah. Jangan kamu melampaui batas. Karena Fir'aun yang dibinasakan oleh Allah ini, sifat dasarnya adalah innahu togo. Sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas. Maka mari kita menjadikan kisah ini sebagai pelajaran supaya kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berpetunjuk dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia ini. Karena tanpa kita mengikuti petunjuknya, kita tidak bisa hidup di dunia ini di atas cahaya. Kita akan berada di dalam kegelapan. Wallahu alam. Kita cukupkan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Silakan Pak. Baik Pak, Masya Allah. Berbakti itu kita harus sebutkan dulu, iya, apa yang dimaksud dengan berbakti dan kapan seorang itu dikatakan berbakti. Iya. Pertama, berbakti itu kalau yang diinginkan dengan perbuatan baik secara fisik, secara pelayanan, itu saat dia hidup. Saat dihidup. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Tetaplah membersamai kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Jadi saat dia hidup. Setelah dia meninggal, tentunya berbakti kepadanya dengan mendoakannya. Karena putus nih. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata'a min amali illa min thalatha." Jika seorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali salah satu dari 3. Hanya ini saja yang berguna. Apa itu? Sedekahun jariyah. Sedekah yang bisa terus mengalir pahalanya. Kita sumbang atas namanya ke masjid. Akhirnya dipakai bangun masjid. Kita pakai tanam pohon. Dimakan oleh orang, dimakan oleh burung. Sedekah. Itu bisa dilakukan. Yang kedua, waladin soleh yad'ulah. Atau anak soleh yang mendoakannya. Kita mendoakannya, itu sampai kepadanya.
Kita bersedekah atas namanya sampai. Kita mendoakannya sampai. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang pernah diajarkan. Dia pernah ajarkan kepada kita ilmu. Akhirnya kita amalkan. Itu ilmu yang diambil manfaat darinya. Akan mengalir pahalanya kepadanya. Begitu, Pak. Kalau selain ini, tidak ada lagi yang berguna. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita tidak dikatakan durhaka. Seperti itu, Pak. Bahkan kalau ada wasiatnya yang salah, tidak boleh kita jalankan. Ada wasiatnya yang salah, tidak boleh kita jalankan. Kapan kita jalankan, malah kita berdosa. Seperti itu. Wallahualam, kita cukupkan. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.